Halo, selamat sore Tribuners. Apa kabar? Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Nah, Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Carmelita dari Limonia Beauty Center. Halo, Dok. Halo, ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan dengan saya Dr. Karmel dari Limonia Beauty Center. Iya. Dok, lagi di mana, Dok? Limonia ya? Ini lagi praktek ya di WH5. Soalnya kan tadi 4:30 ya, di jam 5. Iya, heeh. Iya, Dokter nih prakteknya di WH Halim atau di sini Kalau aku sebenarnya? praktek dua-duanya sesuai jadwal sih. Kalau misalnya di WH5 setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Untuk hari Rabu dan Jumat, aku prakteknya di Limonia Teluk. Iya. Oke, Dok. Hari ini kita mau ngobrol soal ini, Dok ya, kulit sensitif ya, Dok ya. Heeh. Boleh minta Iya, langsung betul. aja, Dok ya, boleh minta penjelasannya nggak, Dok, soal apa sih, Dok, itu kulit sensitif itu, Dok? Mhm. Oke, jadi kulit sensitif itu sebenarnya suatu Mhm. keadaan general atau keadaan umum di mana kulit kita itu menjadi istilahnya lebih gampang mengalami iritasi ketika dia terekspos ataupun Mhm. terpapar oleh sesuatu seperti itu. Nah, balik lagi mungkin langsung aku bahas ke ciri-ciri dan penyebabnya kali ya. Mhm. Jadi kulit sensitif itu biasanya yang keluhan subjektif yang dikeluhan oleh pasien, biasanya pasien merasa kulitnya itu misalnya ada rasa gatal, rasa perih, rasa panas, atau juga kadang pasien tuh mengeluh kulitnya itu terasa sangat kering sekali sehingga rasanya seperti kulitnya tertarik. Lalu kalau dari penampakan klinisnya biasanya kulit-kulit yang sedang mengalami iritasi misalnya itu bisa tampak kemerahan, terus juga kadang bisa kita lihat ada selain ada ruam-ruam juga bisa mungkin ada erosi atau kulit yang terkelupas, bisa juga disertai dengan blister-blister atau papul-papul itu juga bisa sih tergantung kondisi pasien ketika datang. Nah, balik lagi ketika misalnya ditanya apa sih sebenarnya penyebab dari kulit sensitif. Nah, jadi Mhm. pada dasarnya eh, kulit kita itu atau skin barrier atau fungsi sawar kulit kita itu adalah untuk memproteksi atau melindungi kulit kita, menjaga kelembapan kulit kita gitu. Nah, tetapi terdapat beberapa hal yang merusak skin barrier kita sehingga kulit kita itu menjadi lebih sensitif atau lebih gampang misalnya muncul iritasi ketika dia terekspos oleh suatu hal. Nah, sebelum kita sampai ke situ, memang di beberapa orang atau di beberapa pasien itu terdapat skin disorders ataupun penyakit-penyakit kulit yang memang dia membuat skin barrier-nya itu menjadi lemah atau tidak kuat. Mhm. Iya, Dok? Mas, kedengaran ya? Heeh, heeh. Iya, Iya, kedengeran, Dok, oke. heeh. Ya, jadi terdapat beberapa kondisi yang bisa menyebabkan skin barrier seseorang tuh menjadi lemah atau tidak kuat. Misalnya pasien-pasien atau pada orang yang menderita penyakit misalnya dermatitis. Jadi dermatitis itu merupakan suatu bagian besar untuk peradangan atau infeksi pada kulit. Nah, tergantung nih misalnya dia memang ada riwayat dermatitis atopi, misalnya sedari dia kecil atau misalnya juga pada orang yang menderita dermatitis kontak. Jadi kalau secara garis besar dermatitis kontak itu kan kita bagi lagi menjadi dua. Jadi ada dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Jadi misalnya untuk yang dermatitis kontak iritan, misalnya kulit kita itu mengalami dermatitis ketika kulit kita berkontak dengan zat-zat yang pada dasarnya memang bersifat iritatif. Nah, mudahnya apa saja sih bahan-bahan yang bersifatnya iritatif yang biasanya sering kita temukan, misalnya deterjen atau dari sabun atau dari fragrance atau parfum seperti itu. Nah, di beberapa orang itu bisa bukan di beberapa orang sih, maksudnya zat-zat tersebut itu menyebabkan iritatif. Jadi kadang jika berkontak bisa menyebabkan dermatitis iritatif. Atau bisa juga orang tersebut memang menderita dermatitis kontak alergi. Jadi tergantung dari dia berkontak oleh zat-zat atau paparan sesuatu yang menimbulkan respon imun tubuh dia alergi terhadap hal tersebut. Misalnya contohnya ada orang yang alergi karet atau latex, misalnya dia pakai sarung tangan karet atau misalnya pakai sepatu karet lalu timbullah dermatitis. Nah,
selain kondisi yang dermatitis tadi, bisa juga misalnya pasien itu mengidap akne rosacea atau rosacea. Jadi rosacea itu gambaran besarnya kurang lebih adanya pelebaran pembuluh darah dan peradangan pada kulit wajah, terutama yang mengenainya itu area tengah wajah, yaitu pipi bagian dalam, hidung, dagu, dan juga kening. Nah, beberapa contoh penyakit tersebut membuat skin barrier itu menjadi lemah sehingga kulitnya itu menjadi lebih sensitif. Nah, selain misalnya memang ada penyakit kulit yang tadi misalnya contoh yang sudah saya sebutkan, bisa juga memang kulit kita ini terpapar oleh suatu paparan yang secara berlebihan, misalnya kita panas-panasan keluar tanpa kita pakai sunblock, misalnya kita lupa pakai sunblock terus kita sunburn, atau misalnya terkena paparan cuaca yang ekstrim, baik itu terlalu panas ataupun terlalu dingin. Nah, hal-hal itulah yang bisa merusak daripada skin barrier kita sehingga kulit kita menjadi lebih sensitif, lebih gampang menjadi iritasi. Seperti itu kurang lebih. Mhm. Iya, nah kalau dokter nih, dokter Karmel ini ketemu sama pasien yang kulitnya sensitif itu, bagaimana sih dokter bisa merawat si pasien kulit sensitif ini? Oke, jadi balik lagi untuk perawatan, baik itu treatment ataupun skincare, itu kembali lagi, mungkin aku bahas dulu untuk bagian skincare-nya ya, itu balik lagi tergantung dari yang pertama kondisi ketika pasien itu datang, kita lihat dulu, kita anamnesa dulu, kita lihat kondisi kulitnya, yang dibutuhkan oleh pasien ini apa, baru nanti kita resepkan sesuai kebutuhannya. Jadi memang di setiap pasien itu case by case-nya berbeda-beda, makanya itu sekali lagi pentingnya kita untuk melakukan konsultasi agar bisa mendapatkan produk-produk ataupun disarankan treatment yang tepat. Tetapi secara gambaran garis besarnya, kalau misalnya orang dengan kulit sensitif misalnya ingin memilih skincare, secara gambaran garis besarnya hindari produk-produk yang misalnya mengandung bahan-bahan yang bersifatnya iritatif, seperti yang tadi sudah sedikit banyak saya sebutkan, misalnya hindari skincare yang banyak mengandung fragrance atau parfum, mengandung alkohol, ataupun pilih sabun-sabun yang lembut, yang rendah deterjen seperti itu. Dan kalau misalnya ingin melakukan eksfoliasi pada wajah, baik itu dia bentuknya scrub, mechanical eksfoliasi, ataupun berbentuk chemical exfoliator seperti misalnya produk-produk yang mengandung AHA, alpha hydroxy acid, BHA, beta hydroxy acid, itu kan sifatnya untuk eksfoliasi. Nah, itu boleh pilih, maksudnya pilih yang kadar persennya itu lainnya, misalnya jangan terlalu sering juga kita tes. Ya dok, tadi Berhenti ya? ya tadi emang Halo, agak ngelak iya. dikit, ya dok. Seperti itu tadi masalah eksfoliasi, terus juga misalnya kalau ingin menggunakan bahan-bahan yang mengandung seperti retinol gitu juga bisa mulai dari persenan-persenan yang rendah terlebih dahulu. Terus juga jangan lupa karena tadi juga udah saya jelaskan pengaruh misalnya yang bisa merusak skin barrier itu kan misalnya paparan ekstrim, sinar UV. Jadi jangan lupa untuk selalu gunakan tabir surya atau sunscreen atau sunblock. Nah, pilihlah tabir surya yang memang sesuai dengan jenis kulit kalian. Untuk jenis kulit sensitif, jadi pada dasarnya sunblock itu dia ada dua bagian besar. Ada yang dia sifatnya itu physical sunscreen sama chemical sunscreen. Bedanya apa sih? Kalau misalnya physical sunscreen itu dia produk yang kita apply, yang kita gunakan tuh dia memantulkan sinar UV. Sedangkan kalau chemical itu dia lebih bersifat menyerap sinarnya, mengubahnya menjadi panas lalu baru dirilis oleh tubuh. Untuk orang-orang dengan kulit sensitif, saya lebih menyarankan untuk menggunakan yang physical sunscreen. Jadi pakai sunscreen jangan lupa, dan sunscreen itu wajib di reapply. Jadi pagi pakai sunscreen, siang jangan lupa cuci muka dan ulang lagi pemakaian sunscreennya agar wajah kita terproteksi dari sinar UV dengan baik. Lalu selain itu pelembab juga jangan lupa untuk selalu menggunakan pelembab ya, pilih yang sesuai jenis kulit kamu. Itu kalau misalnya kamu masih
bingung untuk milih skincare, bisa banget untuk konsultasi biar bisa diresepkan oleh dokternya agar skincare yang kamu gunakan itu juga tepat seperti itu. Kalau untuk ditanya treatment-treatmentnya, sebenarnya sih balik lagi treatmentnya sesuai dengan kebutuhan pasiennya, kondisi ketika datang, lalu target kita itu targetnya mengarah kemana. Tetapi yang jelas ketika misalnya pasien itu datang kulitnya lagi meradang, lagi iritasi, misalnya merah, perih, ada yang lupas, tentunya kita nggak sarankan pasiennya untuk treatment dulu. Pasti kita tenangkan dulu kulitnya, baru setelah dia tenang, kontrol, balik lagi, baru nanti kita pilihkan treatmentnya yang sesuai. Seperti Mm-mm. itu. Iya. Nah, Dok. Halo, Dok. Ya, halo? Ya, halo, Dok. Dok, sebenarnya ini kalau kulit sensitif ini nih bisa bisa hilang total nggak, Dok? Kulit Gimana? Sorry, Kak? sebenarnya kalau kulit sensitif ini bisa hilang total nggak sih, Dok, nanti? Oke. Sebenarnya bukan hilang kali ya, Heeh, cuman dari beberapa maksudnya yang tadi aku bahas, beberapa heeh, faktor pencetus segala macam mungkin lebih kayak bagaimana kita manajemen resikonya, menghindari zat-zat atau heeh, paparan-paparan pencetusnya, lalu lebih kepada bagaimana cara kita memproteksi kulit kita, bagaimana kita memaintain, menjaga kesehatan kulit kita agar skin barrier kita itu kuat sehingga kulit kita nggak mudah sensitif, nggak mudah terjadi iritasi kayak gitu. mm. Nah, Dok, ini kan kalau cewek itu kan hobi banget pakai make up ya, Dok ya. Kalau pemilik kulit sensitif ini aman nggak, Dok, pakai make up, Dok? Oke, sebenarnya sih balik lagi tergantung ya, karena kan kandungan di make up juga bermacam-macam ya. Saran aku kalau misalnya pakai make up, yang jelas jangan lupa harus bersihkan make upnya dengan benar. Lalu juga jangan lupa untuk jaga kebersihan dari alat-alat atau make up tools kamu, kebersihan dari sponsnya, aplikator bedaknya, atau mungkin brush-brushnya. Dan satu lagi pesan yang penting, pastikan kalau make up yang kamu pakai itu belum expired. Jadi Mm-mm. harus selalu perhatikan kadar luarsanya karena kadang cewek-cewek kita suka nggak sadar ya ternyata misalnya produknya itu udah expired. Nah itu yang jelas pasti make upnya sudah terkontaminasi sehingga bersifat iritatif. Jadi itu aja sih pastiin jangan sampai kamu menggunakan produk yang misalnya sudah lewat masa pakainya gitu. Terus Mm-mm. kalau misalnya kamu memang ada alergi dengan oil atau bahan-bahan yang berdasar minyak, mungkin bisa milih produk yang bukan waterproof ya, biar nanti untuk menghapusnya kamu nggak perlu menggunakan bahan-bahan yang berdasar minyak. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Sama Mm-mm. paling tips-tips lain, ya ini secara keseluruhan ya di luar make up, pokoknya itu tadi sih jangan terlalu sering juga cuci muka. Jadi cuci muka itu maksimal 3 kali. Karena mungkin ada beberapa orang yang berpikir, aduh muka aku jerawatan atau berminyak, aku cuci muka terus-terusan gitu, sehari lebih dari 3 kali. Nah justru terlalu sering kita mencuci muka justru bisa menyebabkan kulit kita tuh menjadi kering dan laju menjadi iritasi kayak gitu. Terus buat misalnya pasien-pasien juga biasanya tips lain aku sarankan untuk mandi itu airnya jangan yang terlalu panas sekali. Jadi gunakanlah air untuk mandi yang suhunya itu hangat-hangat kuku kayak gitu. Dan juga batasi waktu mandi jangan terlalu lama, kalau bisa sekitar 10 menit. Kenapa? Karena ini nanti ada kaitannya juga dengan menjaga skin barrier kita itu tadi. Mm-mm. Oh ya, Dok. Saya boleh nanya dikit, Dok ya. Tadi kan dokter kan bilang kan kalau make up kadaluarsa itu kan bisa membuat kulit sensitif ya, Dok ya. Halo, Dok? Agak kena nggak ya? Menjadi iritasi Heeh. sih lebih. Heeh, Halo? iya kan dokter kan Ya? tadi kan sempat bilang ya kalau make up kadaluarsa itu tuh bisa membuat kulit jadi sensitif, iritasi gitu, Dok ya. Ada nggak sih, Dok, ciri-cirinya gitu, Dok, kita untuk membedakan antara make up itu kadaluarsa atau enggak itu, Dok? Kalau nggak ada tanggalnya. Hmm, Biasanya sih di setiap produk sih selalu ada tanggalnya Heeh. sih, baik itu tanggal expired ataupun masa setelah misalnya dibuka itu bisa dipakainya berapa bulan atau misalnya Heeh. berapa tahun kayak gitu. Yang pastinya ya kalau udah terjadi perubahan warna, perubahan konsistensi itu ya patut curiga ya, misalnya udah maskaranya terlalu cair atau gimana gitu, yang atau warnanya udah berubah gitu. Cuman sih pasti di setiap produk ada sih apa di packagingnya ada tulisannya. Mhm. Iya, Dok.
Nah dok, sebenarnya kulit sensitif ini bisa terjadinya hanya di wajah, tapi kalau di bagian tubuh lain kayak tangan, kaki, itu bisa nggak dok? Oke, sebenarnya sih yang aku bahas ini kurang lebih secara keseluruhan itu kulit secara keseluruhan ya, maksudnya nggak Mm-mm. cuma pada wajah, jadi bisa terjadi pada area kulit yang lain. Contohnya, misalnya pasiennya ada menderita nih dermatitis iritan, misalnya sehari-hari pekerjaannya banyak kena deterjen atau apa, terus banyak kena di daerah tangan, otomatis area tangannya itu dia akan menjadi skin barrier-nya lebih rusak sehingga menjadi lebih sensitif. Istilah gampangnya kurang lebih seperti itu. Jadi itu bisa terjadi di mana saja. Jadi tips-tips yang aku kasih ini kurang lebih ya sama untuk secara keseluruhan itu tadi. Jadi mandinya jangan terlalu lama, gunakan airnya yang hangat. Terus untuk masalah sunblock dan pelembab, jadi sunblock dan pelembab itu nggak cuma untuk wajah dan leher, tapi juga untuk area kulit yang lain. Jadi jangan lupa kalau kita aktivitas di pagi dan siang hari tetap gunakan sunscreen atau hand body yang mengandung SPF untuk badan kita gitu. Dan memang secara keseluruhan mungkin yang kita bahas ini kan berbaunya treatment-treatment dari luar ya, maksudnya entah itu skincare Mm-mm. atau treatment, tapi balik lagi yang namanya kesehatan kulit itu juga penting banget kita jaga dari dalam. Jadi apa lifestyle kita, apa yang kita makan, kita konsumsi, gaya pola tidur, terus minum air putih itu juga semua menjadi satu kesatuan yang membuat kulit kita itu menjadi lebih sehat tentunya seperti itu. Mm-mm. Iya. Nah dok, kalau skincare atau make up yang abal-abal gitu dok, itu bisa nggak dok bikin kulit kita jadi sensitif gitu dok? Kan Iya, lagi rame ini pas, dok yang bawa abal-abal ini dok. betul. Pastinya bisa karena kan kita nggak tahu tuh kandungan di dalamnya apa. Makanya kembali lagi pastikan skincare yang kamu pakai itu memang sudah terdaftar resmi di BPOM. Jadi memang sudah resmi, sudah tahu isi kandungannya apa saja. Jangan gunakan yang abal-abal. Mm-mm. Iya, ini kan lagi heboh dok yang abal-abal gitu ya. Heeh. Oke, dokter Karmel, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Oke, menurut aku sih kurang lebih cukup ya. Jadi ya Mm-mm. intinya secara umum itu si kulit sensitif itu merupakan gambaran general atau gambaran umum kalau kulit kita itu jadi lebih gampang iritasi ketika terkena sesuatu. Jadi gambaran besarnya intinya skin barrier kita itu rusak, jadi kulit kita gampang iritasi atau inflamasi. Nah, untuk menjaganya semua balik lagi untuk pemilihan skincare dan treatment. Kalau misalnya kamu masih bingung, jangan ragu untuk konsultasi biar kita bisa meresepkan dan bisa menentukan treatment yang tepat untuk kalian. Seperti itu. Iya. Oke dokter Karmel, terima kasih banyak ya dok ya atas Ya, waktunya oke. Terima dok. kasih. Selamat sore. Heeh. Sampai ketemu lagi dok. Ya. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Karmel. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.